Shalom, Jemaat GKI Kalsi Solo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini bersama saya, Pendeta Lukas Aditya Ariantos Darmadi, kita akan kembali merenungkan Sabda Tuhan dan akan dibacakan melalui surat Yakobus pasal yang keempat, ayat 4 sampai dengan yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Dan kami percaya di hari yang indah ini, firman-Mu hendak diberitakan juga bagi setiap kami untuk menolong kami menjalani hari-hari kami dengan bijaksana. Karena itu biarlah Engkau berfirman Tuhan dalam hati setiap kami ketika kami membaca dan merenungkan sabda Tuhan, Roh Kudus yang berbicara dalam hati kami. Dan biarlah firman-Mu menjadi bagian dari hidup kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan kami berserah. Amin. Surat Yakobus pasal yang keempat ayat 4 sampai 10. Saya bacakan dari LAI TB 2. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Apakah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu? Namun anugerah yang diberikannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu kitab suci berkata, Allah menentang orang yang congkak tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratapan dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang suka dengan kesombongan. Bahkan orang yang hidup dalam kesombongan tidak akan menyukai kesombongan orang lain. Tetapi lucunya, banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya telah jatuh pada dosa kesombongan. Karena kesombongan tidak selalu berbicara mengenai keinginan untuk menonjolkan diri atau keinginan dipandang tinggi oleh orang lain. Tetapi juga ketika seseorang merasa diri lebih pandai, lebih berhikmat, lebih terhormat, dan lebih beriman daripada orang lain, bisa menjadi indikasi seseorang telah jatuh pada dosa kesombongan. Dan menariknya kesombongan ini bukan hanya terjadi pada relasi manusia dengan sesamanya, tetapi manusia terkadang juga berlaku sombong terhadap Tuhan tanpa disadari, yaitu dengan cara menduakan Tuhan dan memilih dunia. Seolah mengatakan bahwa kami tidak perlu Tuhan, dunia sudah cukup dan dapat memberikan apa yang kami perlukan. Menara Babel adalah salah satu bentuk kesombongan manusia yang tidak mau taat kepada perintah Tuhan untuk memenuhi bumi dan memilih untuk menetap dan mencari nama bagi diri sendiri. Dan manusia seringkali memilih bersahabat dengan dunia lebih dari mengikat persahabatan dengan Allah yang tidak pernah mengecewakan. Padahal iblis menggoda manusia dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Itulah sebabnya surat Yakobus pasal 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Yang berarti bahwa ketika kita memilih untuk bersahabat dengan dunia, kita mudah ditundukkan oleh godaan iblis. Karena itu Yakobus mengatakan pada umat untuk tundukkan diri kepada Allah. Utamakan Tuhan agar iblis dan segala godaannya lari daripada kehidupan kita. Menundukkan diri pada Allah berarti belajar untuk terus hidup melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki.
tunduk pada firman-Nya lebih daripada keinginan diri kita sendiri pada dunia dan yang dunia tawarkan. Dunia menawarkan kesenangan, kenikmatan, jalan kemudahan yang tidak mendidik, dan berbagai hal yang menyesatkan hati manusia dan menjatuhkan manusia dari hati Tuhan. Tetapi Tuhan menghendaki agar setiap orang yang pertama bertobat dan mentahirkan tangan. Yang berarti umat diajak untuk menjadikan setiap perbuatannya itu tahir, bersih dari dosa dan kenajisan. Yang kedua, Tuhan inginkan agar kita sucikan hati dan jangan lagi mendua hati. Jika kita sungguh-sungguh mengikut Yesus, jangan lagi kita memilih jalan kedagingan yang bertentangan dengan keinginan Allah. Dan yang ketiga, menyadari kemalangan. Kita diajak untuk memeriksa diri dari perbuatan-perbuatan kita, dosa-dosa kita. Sesali, jangan tertawa karena hidup dalam dosa. Berbahagia karena dosa-dosa kita. 3 hal itulah hanya bisa dimiliki apabila seorang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tanpa kerendahan hati, kehidupan iman kita hanyalah kumpulan kesombongan yang dibungkus dengan aksesoris keagamaan yang pada akhirnya di mata Tuhan tampak sebagai kenajisan dan dosa. Karena itu marilah kita tanggalkan kesombongan kita dan lakukanlah yang benar di mata Tuhan dengan segenap hati untuk Dia. Dan tangisi dosa yang kita lakukan, sesali dan mohon pengampunan pada Kristus yang telah menyediakannya bagi siapa saja yang mau datang kepadanya. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan apabila kami boleh diingatkan untuk kembali mengarahkan hati kami hanya kepada Kristus. Sehingga kami tidak menduakan Tuhan dengan memilih dunia. Tapi kami justru mengutamakan Tuhan yang memberikan hal-hal yang baik di dalam kehidupan di dunia ini. Dan kami percaya apa yang Kau berikan jauh lebih baik dari apa yang dapat dunia tawarkan. Karena itu kami mau serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami untuk Engkau tuntun dalam kehidupan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan kami berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.